yang menjadikan kebiasaan mencaci keturunan Siti Fatimah, mencaci mereka, itu dijadikan sebagai keseharian kebiasaan, ngegampangin mencaci, membenci mereka, biasanya nggak meninggal dunia, melainkan meninggalnya dalam keadaan murtad. Hatta disolatin, hatta dibikinin haul, hatta jenazahnya dihadirin sejuta umat, ya, matinya dalam keadaan murtad, biasanya begitu. Asal tahu aja, banyak orang yang meninggalnya su'il khatimah. Siapa? Awas, jangan sampai kita salah satu orang yang termasuk. Biasanya tuh yang meninggalnya su'il khatimah tuh siapa? Nih, satu, yang ngegampangin sholat fardu. Kayf ngegampangin sholat fardu? Nunda-nunda sholat sampai keluar waktunya tanpa uzur. Bahkan ngegabung-gabungin sholat tanpa uzur syar'i. Begitu, apalagi ninggalin sholat. Itu kalau ulama bilang ninggalin sholat jamaah aja, hadza yadul ala humgin jali au kufrin khafi. Itu orang tahawan bi sholatil jamaah. Ngegampangin sholat jamaah itu menunjukkan kebodohan yang nyata atau kekufuran yang tersembunyi. Emang ini orang bodohnya udah kebangetan, nyata-nyata, sampai ngegampangin sholat jamaah, atau hatinya menyembunyikan kekufuran yang tersembunyi. Antara dua itu. Waliyadzubillah min dzalik. Apalagi yang ngegampangin sholatnya, dia tinggalin sholat. Waliyadzubillah. Begitu juga ngegampangin zakat fardu. Ataupun juga yang suka cari aib dan kesalahan muslim, cari aibnya orang. Apalagi ini musim kayak begini, cari aibnya pejabat ini. Ya, dia cari kesalahan tuh pejabat, cari kesalahannya fulan, cari kesalahan untuk apa? Mempermalukan mereka, nyebarin aibnya mereka. Begitu. Wah, kata. Begitu juga orang yang suka mempermainkan timbangan, suka mencurangi timbangan. Ada satu orang tuh kemarin Umar cerita, satu orang tuh akhir hayatnya ngomong bisa, suruh ngucap la ilaha illallah nggak bisa. Bilang kenapa? Dia bilang saya berasa di lidah saya tuh kayak ada jarum timbangan. Di lidahnya ada jarum timbangan. Karena dulu suka nyurangin timbangan. Curangin timbangannya kayak bagaimana? Curangin timbangannya itu dia sengaja tuh timbangan tuh di bagian yang pemberat buat naruh timbang itu, di bagian buat nimbang makanan dibiarin debu bertumpuk. Dia tahu ada debu. Ya kali-kali itu bisa meraih keuntungan. Itu Umar cerita kemarin. Itu salaf tuh sampai punya 2 timbangan. Timbangan buat ngejual ke orang, sama timbangan kalau ngebeli dari orang. Timbangan buat ngejual, timbangan buat ngebeli. Timbangan buat ngejual ke orang lain, dia bikin itu orang lebih untung. Timbangan buat dia ngambil dari orang, begitu, itu membuat dia itu ya sedikit ya lebih rugi, lebih ihtiyat, lebih berhati-hati. Itu sebagian salaf tuh kalau beli buah udah ditimbang sekian, atau dia jual buah kalau sudah ditimbang, begitu dia balikin 1. Begitu. Kalau dia beli dari orang, udah beli sekilo, udah timbang sekilo, ya udah dikeluarin 1 buah, dibalikin 1. Ini sekilonya yang ini. Kurang dari sekilo padahal. Kalau dia ngejual ke orang, ini udah jual, ini sekilo, ya tambahin 1 lagi, dilebihin. Bilang kenapa? Ma ashtari wail bihabbah. Saya enggak mau ngebeli wail, celaka, neraka, cuma gara-gara 1 butir doang. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alal nasi yastawfun wa idza kalluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil alamin. Nah, itu orang yang suka mencurangi timbangan biasanya matinya su'il khatimah kalau dia enggak taubat. Begitu juga orang yang suka menipu muslimin dalam urusan dunia. Ghish, man ghasyana falaysa minna. Begitu juga nipu muslimin apalagi dalam urusan agama. Ngasih fatwa palsu, ngasih pernyataan palsu, menyampaikan bid'ah kepada muslimin. Ada biasanya orang yang begitu, yang nipu muslimin dalam perkara agama, matinya su'il khatimah. Begitu juga yang mendustai para wali-walinya Allah. Itu parah.
Itu diperangi oleh Allah. Umar bilang, orang kalau diperangi oleh Allah, bagaimana dia mau dapat husnul khatimah? Dari mana dia bisa mati husnul khatimah kalau dia diperangin oleh Allah Ta'ala? Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Ataupun juga mengingkari para wali-walinya Allah tanpa hak, mendustai mereka. Begitu juga termasuk orang yang matinya su'ul khatimah, alladzina yadda'un ahwalil awliya magamatihim min ghairi siddiq, yang mengklaim, yang suka mengaku-ngaku mengklaim kewalian atau ahwalil awliya, punya magamnya mereka, punya halnya mereka, punya kewaliannya mereka. Satu, orang yang mengklaim tersebut, yang mengklaim tanpa hak itu maka terharamkan dari kewalian tersebut seumur hidup. Dua, orang yang mengklaim kewalian dan dia berdusta, maka dia ya ta'arad li su'ul khatimah. Berhati-hati, dia bisa meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyadzu billah min dzalik. Terus wali-wali yang kita kenal, hatta mereka wali enggak ngaku wali. Hatta mereka wali, mereka menganggap diri mereka orang yang paling hina. Hadzal auliya yang kita kenal. Ini ada orang ngaku wali, wah kata. Nah, kita jangan ngingkarin kewalian seseorang dan juga jangan mengaku-ngaku akan kewalian tersebut. Ya, termasuk juga adalah yang mengaku-ngaku bernasab kepada sesuatu yang bukan orang tuanya. Itu bahaya. Meninggalnya bisa su'ul khatimah atau mengingkari nasab orang lain. Orang punya nasab dia mengingkari, atau meninggalnya juga bisa su'ul khatimah. Waliyadzu billah min dzalik. Itu di antara yang paling mengkhawatirkan matinya dalam su'ul khatimah, bid'ah di dalam agama. Benci kepada sahabatnya Rasul, benci kepada keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ayatun nifaq, ayatul iman hubbul ansar, ayatul nifaq bughdil ansar. Tanda iman cinta kepada kaum Ansar, tanda nifak benci kepada kaum Ansar. Itu begitu juga benci kepada keluarga Nabi Muhammad. Man kan sabbal munana man kana sabbal fatimiyin da'bahu wa atiyada lam yamut waliyadz billah hatta nara an millatil Islam irtidadah. Abu Bakar bin Syahab bilang, itu diriwayatkan oleh sekelompok kaum bahwasanya yang menjadikan kebiasaan mencaci keturunan Siti Fatimah, mencaci mereka, itu dijadikan sebagai keseharian kebiasaan, ngegampangin mencaci membenci mereka, biasanya enggak meninggal dunia melainkan meninggalnya dalam keadaan murtad. Hatta disolatin, hatta dibikinin haul, hatta jenazahnya dihadirin sejuta umat, ya, matinya dalam keadaan murtad, biasanya begitu. Wow. Hakadha. Nah, karenanya itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bilang, ana ara kullu dzambin yaghfirullah. Saya ngelihat semua dosa dengan mudah diampunkan oleh Allah Ta'ala ila sabbus sahabah wal auliya, kecuali mencaci sahabat Rasulullah, begitu juga keluarga Rasul wal auliya. Kenapa? Itu dikatakan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, dzul gadhi fihim hadimun asla dinihi wa mugtahimun fil lujji zaighin wa bid'ati. Orang yang mencela mereka, membenci mereka, maka dia menghancurkan agamanya sendiri, menghancurkan imannya sendiri. Siap-siap mati tanpa iman, udah hancur imannya dia. Itu Sayyidina Syawaf bilang, sabbu fihim yansan tahqiq yanzul iman min kulli muslim wa inkan mu'min wa ta'i' lillah. Mencaci mereka wahai insan dipastikan mencabut iman dari setiap muslim. Walaupun dia menjalankan nilai-nilai keimanan, walaupun dia taat kepada Allah, hatta sholat tiap malam 1000 rakaat, mencaci mereka, iman dicabut, sebelum nyawa dicabut. Waliyadzu billah min dzalik. Ini perbuatan bid'ah dalam agama. Wah, tahu gak? Musuh yang ngebantai muslimin, mereka punya jalan untuk ngebantai muslimin, untuk menjajah muslimin. Mau itu di Palestina ataupun dimanapun juga, mereka punya jalan ke itu semua. Itu yang memuluskan jalan mereka, tahu apa? Membuat kaum muslimin kehilangan kepercayaan, kecintaan dan hubungan kepada orang-orang soleh dari umat ini. Sebab mereka tahu ketika umat Islam punya hubungan kuat, kecintaan dan penghormatan yang besar terhadap tokoh-tokoh umat ini, para sahabat, para ahli bait, para aulia, para salihin, maka saat itu pertolongan Allah datang. Nah, biar pertolongan Allah nggak datang, biar nggak ditolong oleh Allah,
Dibikin tuh dirusak keyakinan umat terhadap para wali-walinya, kepada para sulahanya, kepada para sahabat, kepada para ahli bait, itu yang dirusak terlebih dahulu. Jadi kalau udah begitu, mereka mau nembak siapa aja, nggak bakalan ditolong sama Allah. Kenapa? Mana mau Allah nolongin orang-orang macam begitu? Ada fil hadis. Ketika disebutkan sekelompok kaum berperang, terus nggak datang pertolongan dari Allah, akhirnya dibilang hal fikum man ra'a Rasulullah. Apakah ada di antara kalian orang yang pernah melihat Rasulullah? Ada sahabat 1-2 orang, dimuliakan, dihormati, dicintai, menang. Datang lagi generasi berikutnya berperang nggak menang. Ditanya lagi, hal fikum man ra'a Rasulullah? Apakah ada orang yang pernah melihat Rasulullah? Ada enggak orang yang melihat sahabat? Ada 2 orang, 3 orang, dimuliakan, diagungkan, menang. Datang lagi generasi yang berikutnya lagi, berperang kagak menang-menang. Hal fikum man ra'a Rasulullah? Apakah ada di antara kalian orang yang pernah melihat tabi'in, yang pernah melihat sahabat, yang pernah melihat Nabi Muhammad? Ditemukan ada 1-2 orang dimuliakan dan mereka menang. Nah, ini mereka nggak nambah jumlah, nggak nambah pasukan, nggak nambah persenjataan, cuma nambah apa? Nambah hormat kepada aulia, nambah cinta kepada aulia, nambah terhubung kepada solehin. Ini hubungan ini yang mau dihancurin. Biar kata ente punya nuklir, 3 kilo, 3 ton, punya nuklir, ya, punya nuklir segede apapun juga, akan tetapi jangan harap bisa menang kalau kita nggak punya silah yang menghubungkan mereka, ta'zim, hormat, adab kepada para pendahulu kita. Lan yasulha akhir hadhil ummah illa bima salaha bihi awaluha. Ya Rabb. Nah, ini karena itu memendam kebencian kepada mereka, hadza min asbab su'il khatimah. Begitu juga syak kepada Allah wa Rasul yaumil akhir. Falyahdharil mu'min min dzalika ghayatul hadzar. Insyaallah Allah taala selamatkan kita dan dijadikan kita penyebab datangnya pertolongan Allah kepada mukminin, kepada muslimin. Apabila Allah taala ingin memberikan pertolongan kepada umat, Allah taala perbanyak di antara mereka itu orang-orang ahli khusyuk, para pecinta aulia, para pecinta salihin.